Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang pengenalan Microsoft Excel ya. Apa itu Microsoft Excel? Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita simak ya. Pertama-tama, kita akan belajar bagaimana cara membuka program Microsoft Excel ya. Caranya ada banyak. Yang pertama, kita lihat di desktop, tampilan desktop kita ini. Nah, adakah icon ya atau shortcut yang seperti ini? Huruf X dan warna hijau. Kemudian ada bacanya Excel. Nah, ini kita bisa double klik untuk membuka Microsoft Excel. Kita coba ya, double klik. Nah, ini cara yang pertama. Kemudian kita coba close. Di bawah sini ada juga di taskbar ini ya, ada tombol Microsoft Excel ini yang warna hijau. Coba kalian lihat di komputer masing-masing, kalau ada huruf X warna hijau seperti ini, nah Excel kita klik, itu juga sama ya cara membuka Microsoft Excel. Nah, jika tidak ada di desktop, tidak ada di taskbar seperti ini ya, kita bisa klik tombol Windows, kemudian All Programs, cari program Microsoft Excel yang seperti ini. Nah, ketiga langkah ini adalah cara untuk membuka Microsoft Excel. Nah, tampilan awal Microsoft Excel seperti ini. Nah, sebelum masuk kita ke ruang lingkup Microsoft Excel, kita sama-sama mempelajari dulu apa sih Microsoft Excel ya. Singkatnya seperti ini. Microsoft Excel adalah program untuk membuat file yang berbentuk tabel. Saya berulangi, Microsoft Excel adalah program yang digunakan untuk membuat file atau dokumen yang berbentuk tabel. Apa saja program yang berbentuk tabel, file yang berbentuk tabel atau dokumen yang berbentuk tabel? Contohnya, misalkan ada yang tahu? Oke, Pak Febri coba contohkan ya. Yang pertama, misalkan kalian pernah lihat jadwal pelajaran. Nah, jadwal pelajaran itu kan kotak-kotak seperti tabel ya, kotak-kotak tabel gitu ya. Nah, itulah bisa dibuat dengan Microsoft Excel. Apalagi yang lain? Contohnya daftar nilai ya. Kalau kalian pernah lihat, daftar nilai itu terdiri dari nama-nama, nomor, ya, garis-garis kotak itu. Nah, itu juga dibuat dengan Microsoft Excel. Apalagi absensi, ya, sama itu kotak-kotak tabel. Kemudian kalender juga sama, kotak-kotak tabel. Ya, jadwal-jadwal. Nah, semua itu file-file atau dokumen yang berbentuk tabel dan kita bisa membuatnya dengan Microsoft Excel. Oke, setelah kita tahu fungsi daripada Microsoft Excel, sama-sama kita coba membuat atau mempelajari ruang lingkup Microsoft Excel. Yang pertama kita buat dulu blank workbook atau Microsoft Excel yang baru ya, yang kosong. Setelah kita buka, kita bisa klik langsung blank workbook yang ini atau new blank workbook, itu sama ya. Jadi ada di home blank workbook, kemudian new blank workbook, itu sama fungsinya. Oke, kita klik saja. Nah, tampilan Microsoft Excel pada awal membuat file adalah seperti ini. Nah, sama-sama kita ketahui dulu atau kita pelajari dulu ya, apa saja yang ada dalam Microsoft Excel. Yang pertama, di paling atas ini ada tombol save untuk menyimpan. Ini tombol undo, ini tombol redo. Kenapa ditulisnya di sini can't undo dan can undo? Tidak bisa ya, karena kita belum melakukan sesuatu. Nanti ketika sudah melakukan sesuatu, ada undo, ada redo ya. Kemudian di bawahnya apa? Yang di bawahnya ini adalah menu ya. Menu atau menu bar, sama saja. Ada file, home, insert, page layout, dan seterusnya sampai dengan help. Ini adalah menu-menu yang ada dalam Microsoft Excel.
Bisa disebut menu, bisa disebut menu bar, bisa disebut tab menu, sama saja, atau tab menu, sama saja ya. Ini adalah menu-menu yang ada dalam Microsoft Excel. Nah, setelah kita klik menu, di bawahnya ada ribbon, disebutnya ribbon. Ribbon itu pita ya, bahasa Indonesia pita, artinya bagian yang memanjang dari kiri ke kanan ya, lurus gitu ya, dari kiri sampai kanan, ini batasnya sampai garis ini ya. Ini adalah ribbon daripada menu home. Kemudian ini insert, ribbonnya seperti ini, page layout dan seterusnya. Nah, di dalam ribbon ada seperti ini namanya button atau tombol ya, tombol-tombol. Jadi dalam ribbon terdapat tombol-tombol. Nah, ini semuanya adalah tombol-tombol yang fungsinya berbeda sesuai dengan fungsi masing-masing ya. Oke, nah setiap tombol itu dibikin grup. Ini batas garis ini adalah grup ya, artinya grup clipboard, tombolnya ini semua, grup font, alignment, numbers dan seterusnya. Ini dibatasi dengan garis, ini tandanya grup font, tombolnya ini ya, grup alignment, tombolnya ini yang ada dibatasi dengan garisnya. Maksudnya apa dibuat grup? Contoh, misalkan kita ingin merubah jenis font, ukuran font atau ukuran tulisan ya, ukuran teks ya. Semua yang berhubungan font kita nggak perlu repot cari ke menu lain ya, nggak perlu repot cari ke grup lain, sudah di grup gitu ya. Karena ini grupnya, jadi kita ketika ingin mengedit font atau tulisan, kita fokus ke grup font karena semuanya ada di sana ya. Warna tulisan, jenis tulisan, ukuran tulisan ya, tebal, miring, underline, semua ada di sana. Nah, kemudian di setiap menu juga ada grupnya masing-masing ya, ada seperti ini, page layout juga ada. Nah, ini dibatasi garis, ini tandanya grup, page setup, scale to fit dan seterusnya ya. Oke, itu menu bar. Kemudian ribbon, di ribbon ada grup-grup, di dalam grup ada tombol-tombol ya. Oke, ke bawahnya di sini. Nah, Pak Febri zoom sebentar ya biar terlihat lebih jelas. Nah, Pak Febri zoom ya seperti ini biar terlihat lebih jelas. Di sini Microsoft Excel ada kotak-kotak seperti ini. Kok semuanya kotak ya? Nah, setiap kotak ini atau kotak ini ada namanya. Disebut apakah satu kotak ini satu ya? Ini kan ribuan, bahkan banyak sekali ini ya. Tuh kalau Pak Febri scroll ke bawah, nih tuh kotaknya banyak sekali. Nah, kalau satu saja ya, setiap kotak, satu kotak ini disebutnya apa? Disebutnya adalah cell. Disebut cell ya. Jadi satu kotak ini sel, ini sel, ini sel, ini sel dan seterusnya. Nah, setiap sel ini memiliki nama atau memiliki alamat ya. Contoh Pak Febri klik di sini. Nah, nanti dia memiliki nama. Oke. Namanya apa? Nanti Pak Febri jelaskan setelah ini ya, biar kita paham. Sebelum masuk ke nama sel, Pak Febri jelaskan dulu. Di sini ada A. Kalau kita klik, nah, B, C, D, E dan seterusnya. Maksudnya apa? Ketika diklik A begini ya, seluruh sel yang tersusun secara vertikal dari atas ke bawah. Vertikal itu dari atas ke bawah ya. Nah, sampai bawah sana tuh terus itu ya. Nah, seluruh sel yang tersusun secara vertikal atau dari atas ke bawah ini disebut kolom, diwakili dengan huruf A, B, C, D, E, F dan seterusnya ya. Jadi kalau Pak Febri klik di sini, tandanya ini adalah
kolom. Kolom apa? Lihat di atasnya, kolom A, B. Berarti ini kolom B. Ya, dari atas sampai bawah itu seluruh selnya disebut kolom B, berada di kolom B. Berikut juga yang ini, begitu juga yang ini ya. Kolom C, kolom D, dan seterusnya. Jadi seluruh sel yang tersusun dari atas ke bawah diwakili dengan huruf disebut dengan kolom. Oke. Nah, berikutnya ada lagi. Kalau Pak Febri klik di sini 1, 2, 3. Nah, ini kalau Pak Febri geser ke kanan, ini seluruh selnya terblok gitu ya. Nah, disebut apakah itu? Jadi seluruh sel yang tersusun secara mendatar atau horizontal, disebutnya mendatar itu dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan disebutnya horizontal atau mendatar. Seluruh sel yang tersusun secara mendatar dari kiri ke kanan atau horizontal disebut dengan baris atau rows. Baris. Oke. Jadi ada baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5, baris 6, dan seterusnya. Nah, jadi ini merupakan baris-baris dalam Microsoft Excel. Nah, jadi di sini ada kolom A, ada baris 1, kolom B, baris 2. Nah, jadi kembali lagi ke sel tadi, bahwa setiap sel memiliki nama. Jadi kalau Pak Febri klik di sini, tandanya apa? Apa sih nama selnya? Nama selnya adalah koordinatnya. Berada di kolom C dan baris ketiga. Berarti nama sel ini adalah C3. Nama selnya C3. Jadi kalau Pak Febri coba klik di sini, ini kolom E dan baris kelima, berarti nama sel ini adalah E5. Kalau Pak Febri klik di sini, tandanya ini selnya C6. Paham ya? Mengerti ya? Oke. Itu adalah nama-nama daripada sel. Oke, setelah kita pahami itu, kemudian di bawah sini ada lembar kerja, worksheet. Ini ya, lembar kerja 1. Kemudian ini ada zoom in dan zoom out. Ya, memperbesar atau memperkecil. Ini ada scroll bar dari atas ke bawah, ada scroll bar dari kiri ke kanan. Oke. Itu saja anak-anak yang dapat Pak Febri sampaikan yang kita pelajari pada pertemuan kali ini ya. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami. Kita akhiri dengan sama-sama mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.